Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita apa dulu? Oke, silakan berdoa dulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya di depan. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doanya. Ibu cek kehadirannya dulu hari ini. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang alfa? Oke. Kita langsung saja untuk kelas 8. Oke, ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Komarul Hisam. Oke, keterangannya apa? Sakit. Sakit ya, sudah berapa hari ini? 2 hari. Oke, baik. Sama-sama kita doakan semoga teman kita, Komarul, cepat sembuh, bisa hadir mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin. Ya, siapa lagi yang tidak hadir? Cuma 1 orang. Oke. Kemarin kita belajar apa? Zat makanan dan? Kurang semangat. Kalau gitu Ibu pompa semangatnya dulu. Oke? Dengan tepuk semangat sama-sama. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, mudah-mudahan semangat dari awal sampai akhir. Siap? Oke. Mengenai pembelajaran sebelumnya, zat makanan dan aditif. Nah, Ibu ulang sedikit. Siapa nih yang masih ingat apa-apa saja zat makanan itu? Siapa yang ingat? Angkat tangan. Ingat apa, Torres? Protein, ya. Karbohidrat, lemak. Yang keras suaranya? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Ya, itu zat-zat makanan. Nah, selain zat makanan ada lagi zat aditif. Kalau zat aditif, siapa yang masih ingat? Pewarna, pemanis, penyedap, pengawet, pengemulsi. Oke, itu ya zat makanan dan zat aditif. Kita masuk ke materi sistem pencernaan. Ini Ibu sudah menyiapkan PPT pembelajaran kita mengenai struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup, materi sistem pencernaan. Nah, Ibu tanya dulu ini sebagai pertanyaan awal. Kira-kira tadi pagi kalian sarapan nggak? Sarapan? Kira-kira apa gunanya kalian sarapan itu? Untuk apa makanan yang kalian makan itu? Supaya apa? Agar kita memiliki kekuatan. Agar kita memiliki kekuatan, kata Madina. Selanjutnya, untuk apa lagi kita sarapan pagi tadi? Supaya apa? Supaya kenyang. Supaya apa lagi? Tidak loyo. Apa lagi? Bisa bersemangat. Bisa bersemangat untuk mengikuti aktivitas belajar pembelajaran kita pada hari ini. Agar nutrisi tubuh kita terpenuhi sehingga kita tidak loyo. Selanjutnya itu adalah
tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa tujuan pertama kita, Putri? Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam organ pencernaan. Iya, pencernaan. Ini tujuannya. Nanti tujuannya kamu bisa menyebutkan organ-organ pencernaan. Yang kedua apa, Putri? Peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan. Nah, selanjutnya kamu sebagai peserta didik mampu menyebutkan fungsi-fungsi dari organ pencernaan. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya, dari pertanyaan Ibu tadi, kemudian dari tujuan pembelajaran, nah kita menemukan beberapa permasalahan organ pencernaan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira kalian ini pernah sakit perut? Pernah. Pernah tenggorokannya terasa nyeri sakit? Pernah sakit gigi? Nah, itu beberapa permasalahan yang ada dalam organ pencernaan di tubuh kita. Kira-kira apa saja? Sakit perut itu bisa terjadi karena apa? Karena apa? Diare. Karena diare. Selanjutnya, apalagi? Yang kedua, sembelit. Sampai apa itu? Esofagitis, mah, ger, dan tukak lambung, asam lambung yang berlebihan. Semua ini adalah permasalahan yang ada ketika terjadi pada sistem pencernaan kita. Untuk lebih mengetahuinya lagi bagaimana sistem pencernaan itu, apa-apa saja organ dan bagaimana fungsinya, mari kita sama-sama melihat video pembelajaran tentang sistem Pencernaan. Dan video ini sudah Ibu kirim ke kamu untuk bisa sebagai referensi dalam pembelajaran di HP kamu. Bawa HP? Satu kelompok 2 orang. Ada setiap kelompok? Ada. Kita ada di 5 kelompok, berarti ada 10 HP. Satu kelompok 2 HP. Oke, sama-sama kita lihat video pembelajarannya. Dengar ya. Hai teman-teman. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari, yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Oke, itu videonya tadi. Paham dengan video materi pembelajaran kita? Paham. Oke, kalau menurut Ibu, materi ini adalah materi yang paling asik sekali. Karena apa? Karena materi sistem pencernaan ini adalah materi yang mempelajari diri kita sendiri. Mempelajari organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah, itu menurut Ibu adalah materi yang sangat asik bagi Ibu. Nah, bagi kamu yang lebih suka membaca daripada menonton video, bisa dilihat di buku pembelajaran. Bawa buku materinya, bisa dilihat pada halaman 47. Itu adalah materi mengenai sistem pencernaan. Seperti video tadi dan di buku ini, bahwa sistem pencernaan itu kita mulai dari mulut prosesnya. Di mulut ini terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Dibantu oleh gigi-gigi untuk mengunyah. Dioper dulu nih di mulut,
belum ditelan nasi yang bulat atau makanan apapun yang kita makan itu tidak bisa ditelan bulat-bulat. Tetapi dikelola dulu, diopor ke kanan dulu, opor ke kiri dulu, dikunyah oleh gigi dan dibantu oleh lidah sebagai pengopornya. Kemudian ada kelenjar ludahnya, ada enzim juga yang membantu di mulut, enzim amilase. Kemudian sudah halus, mulai halus, baru bisa didorong kemana didorongnya? Buya. Bukan ditendang keluar, tapi ditendang ke kerongkongan. Nah, ini terjadi karena adanya gerakan peristaltik yang dibantu oleh otot-otot yang ada di esophagus atau kerongkongan ini. Dari kerongkongan baru menuju lambung kita. Nah, di lambung ini diproses lagi, dibantu oleh enzim juga. Ada proses pencernaan kimiawinya juga di sana. Sehingga di lambung itu diolah oleh otot-otot lambung, kemudian baru sisa dari lambung itu menuju usus halus untuk diserap lagi oleh dinding-dinding yang ada di usus halus. Di usus halus inilah penyerapan nutrisinya. Kemudian setelah dari usus halus baru menuju usus. Nah, usus besar disitulah disaring. Di usus besar ini baru disaring. Yang mana menjadi ampas, kemudian yang mana yang masih bisa diolah lagi oleh darah menjadi nutrisi dalam tubuh kita. Yang menjadi ampas lalu dibuang ke rektum atau anus. Nah, disinilah tempat pembuangan akhirnya, menjadi feses yang tidak berguna lagi. Nah, itu proses pencernaan makanan yang ada di tubuh kita. Oke. Sebelum menyelesaikan tugas, Ibu ingin mengajak kalian semua untuk bernyanyi. Mau bernyanyi? Mau bernyanyi? Tetapi ini bukan lagu dangdut dan bukan lagu pop, bukan lagu Melayu, tetapi lagu materi kita mengenai sistem. Kalau mau, kita nyanyinya sama-sama. Bisa? Bisa. Dan tujuan bernyanyi ini agar kamu lebih mudah untuk memahami. Budi mau nyanyi, Budi? Mau. Budi mau sekali ya, Budi. Kalau mau, keluarkan suaranya, Budi. Oke. Siap? Oke. Begitu kalau kita nyanyi sama-sama. Keluarkan suaranya. Ayo kita semua ajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, semoga lagu ini membantu kamu untuk lebih mudah dalam mengenal organ-organ pencernaan di dalam tubuh kita. Oke. Nah, selanjutnya ini ada tugas untuk kita semua menyelesaikan LKPD-nya. Nah, nanti dari setiap kelompok menyelesaikan tugas ini. Kelompok 1 mana? Ya, ini untuk kelompok 1, kemudian ada materinya juga di belakang. Kelompok 2, ini kelompok 2? Oke, kelompok 3. Ini untuk kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kita mengerjakan LKPD yang ada di kertas yang sudah Ibu kasih. Sebagai pedoman kamu bisa melihat video pembelajaran yang ada di HP, bisa melihat materi yang sudah Ibu kasih ini juga di belakangnya.
kemudian bisa menggunakan buku paket. Silakan kerjakan diskusi per kelompok. Bisa? Bisa. Nah, kemudian nanti di aktivitas pertama, sudah Ibu bentuk dalam ukuran yang lebih besar di sini. Jadi bisa kamu tulis tugasnya di sini, nanti presentasikan ke depan sebagai hasil dari presentasi kalian. Silakan bekerja. Boleh menggunakan handphone yang sudah Ibu tunjuk, yang membawa handphone boleh digunakan. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke Ibu. Siap? Sebelum presentasi ke depan, kita ice breaking dulu supaya kamu lebih semangat. Bisa? Bisa. Oke, kita ice breaking dulu, tangannya ke depan semua. Ice breaking yang ini, saya tahu, saya mampu, saya bisa. Ini yakinkan diri kamu bisa presentasi ke depan nanti. Bisa? Semua tangannya ke depan. Oke. Bisa kan ini ice breaking seperti ini? Oke. Kalau bisa kita coba. Kita coba sekali dulu. Sama-sama. 1, 2, 3. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, mampu, bisa. Tahu, mampu, bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Sekali lagi. Bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, mampu, bisa. Tahu, mampu, bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya silakan kelompok 1 untuk mempresentasi ke depan. Kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan sistem pencernaan pada manusia. Yang 1, mulut. Mulut fungsi menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Kemudian anus, pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok lain dengar tadi dari kelompok 1? Dengar. Oke, lanjut presentasi dari kelompok 2. Lambung merupakan anatomi untuk mengolah makanan menjadi lebih kecil. Hati adalah anatomi yang berfungsi memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Hati fungsi membantu proses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan empedu. Dengar kelompok lainnya? Oke, tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 4. Silakan. Kami dari kelompok 4 ingin usus penyerapan. Fungsinya tempat menyerapan sari-sari makanan. Untuk kelompok 4, terima kasih atas penjelasannya. Kelompok lain mengerti tadi yang dijelaskan oleh temannya? Oke, bagus sekali.
Selanjutnya kita ke kelompok 5 ingin mempresentasikan sistem pencernaan pada manusia. A. Mulut. Fungsi menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. B. Kerongkongan. Fungsi memindahkan makanan ke dalam lambung dengan sistem pencernaan yang bertanggung jawab menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5 yang sudah mempresentasikan. Nah, dari hasil presentasi tadi ada pertanyaan untuk masing-masing kelompok mengenai presentasi yang dilakukan oleh teman kita tadi. Nah, dijelaskan oleh teman kita tadi bagaimana proses pencernaan makanan yang dimulai dari mulut langsung ke esopagusnya, kemudian ke lambung, usus halus, usus besar. Nah, dan begitu juga fungsi-fungsi yang sudah teman kita jelaskan per kelompok tadi. Kira-kira dari pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan untuk materi kita pada hari ini? Siapa? Siapa? Ya, Cesa. Oke. Bagaimana kesimpulan kita pada hari ini, Cesa? Ini mimiknya. Lebih jelas ya. Bagaimana? Berdiri boleh. Berdiri boleh. Ya, apa kesimpulan kita pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah sistem jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna dan mengolah makanan yang dibutuhkan oleh nutrisi pada tubuh, yaitu dimulai dari mulut terus ke kerongkongan atau esofagus, kemudian masuk ke lambung untuk dicerna. Setelah dicerna kemudian masuk ke usus kecil untuk menyerap sari-sari makanan. Setelah itu masuk ke usus besar untuk menyaring ampas. Kemudian ampas dibuang melalui anus. Itulah yang dapat saya simpulkan. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita. Ya, bagus sekali ya. Sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Dan semoga apa yang disimpulkannya tadi bisa menjadi ilmu pengetahuan ya, Adib, ilmu pengetahuan bekal kita untuk bisa lebih maju lagi dan lebih bersemangat lagi. Nah, demikian pembelajaran untuk materi sistem pencernaan pada hari ini. Selanjutnya kita merefleksi. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyedihkan atau bagaimana? Nah, ini lembar refleksinya. Ada 3 poin yang bisa kamu sampaikan nanti. Dari kelompok 2. Nah, di situ aja. Nah, mimiknya. Bagaimana perasaannya hari ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Silakan. Yang pertama, sampaikan perasaan kamu. Yang kedua, bagaimana pembelajarannya, menarik atau tidak? Yang ketiga, oke, silakan berdiri. Yuk, assalamualaikum dulu. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan kami di pelajaran hari ini luar biasa, bahagia dan sangat senang sekali. Oke.
Hal menarik selama pembelajaran sistem pencernaan hari ini yaitu kami bisa mengenal dan mengetahui organ-organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kami sendiri. Kami menjadi tahu bagaimana fungsi dan cara kerja setiap organ pencernaan. Apalagi mengetahui sambil bernyanyi lagu sistem pencernaan. Kami menjadi lebih mudah untuk mengingat materi pembelajaran. Harapan dari kelompok kami untuk pembelajaran berikutnya yaitu untuk bisa lebih semangat dan aktif lagi, dan kami juga mendapat pembelajaran yang menarik seperti ini dan tidak membosankan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 mewakili perasaan ya, mewakili perasaan teman-teman. Oke, kalau dari Ibu, pembelajaran ini sangat menyenangkan bagi Ibu karena kalian semuanya bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan pembelajaran ini cukup mengasihkan karena kita bisa berinteraksi. Kamu bisa menyampaikan apa yang kamu ketahui dan diskusi dengan kelompoknya. Kemudian harapan Ibu selanjutnya supaya kita bisa belajar lebih giat lagi, jangan malu-malu, lebih semangat lagi. Oke, sudah? Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Untuk minggu selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Oke, terakhir silakan berdoa, dipimpin doanya ke depan. Siapa? Mic-nya mana tadi, Torres? Pakai mic-nya. Mana? Supaya duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk hari ini. Demikian pembelajaran kita. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya dengan materi dan model pembelajaran yang lebih asik dan menarik lagi. Oke? Bisa semangat? Bisa. Dan kita doakan bisa berjumpa di lain waktu. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.